Hai guys. Halo. Jadi hari ini kita wawancara ulumul Quran di Pondok Pesantren Al Munawir Komplek Al Bushro, Komplek M Al Bushro. Oke. Ini kondisi Jogja saat ini panas sekali panas ya, guys. guys. Ini 3 cowok Ini ya. kita baru mau masuk ya. Oke, bye bye, see you. Ini aku udah dapat minum. Sebelumnya ingin saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami memohon maaf terlebih dahulu karena ada keterlambatan membuka pesan, jadi baru tahu. Kemudian terima kasih juga kepada Bu Alfi sudah bersedia untuk diwawancarai mengenai tugas kami. Baik Ibu, langsung saja mulai dari pertanyaan pertama. Nah, nanti pertanyaannya dari Mbak Vita dulu. Dulu nggak? Perkenalan dulu. Ibu, perkenalkan, nama saya Vita. Saya dari UIN Sunan Kalijaga. Jadi sebelum masuk ke pertanyaan yang lebih dalam lagi, mungkin kami ingin tahu bagaimana awal mula pondok ini tuh berdiri. Nama pondok ini adalah Pondok Pesantren Al Munawir Komplek M Al Bushro. Dari nama itu berarti pondok ini adalah bagian dari Pondok Pesantren Al Munawir. Kompleknya namanya Komplek M Al Bushro. Tapi secara administratif di Kemenak, Pondok Pesantren Al Bushro itu juga pondok pesantren sendiri yang namanya ada Pondok Pesantren Al Bushro. Untuk data di Kemenak. Tapi untuk lingkungan dalam di sini Komplek M Al Bushro itu di bawah Pondok Pesantren Al Munawir. Nah, Komplek M ini kalau ditilik dari Al Munawir berarti adalah salah satu komplek yang otonom. Jadi secara kebijakan, bagaimana aturan main diberlakukan, bagaimana persyaratan masuk dan sebagainya, itu kita namanya mandiri atau otonom. Nah, terkait dengan latar belakang berdirinya Pondok Pesantren Komplek M Al Bushro ini, tentunya adalah satu misi keberlanjutan dari perjuangan pendiri Pondok Pesantren Al Munawir. Mbah Munawir mendirikan Pondok Pesantren ini tahun 1911. Mbah Munawir meninggal tahun 1942. Selanjutnya pesantren ditindaklanjuti atau dilanjutkan oleh putra beliau. Dari generasi putra atau anak sekarang sudah masuk ke generasi cucu. Jadi latar belakang pesantren ini ya tentunya melanjutkan perjuangan sesepuh pendiri Pondok Pesantren Al Munawir Rafiq Yogyakarta. Lalu program-program di pesantren itu apa aja sih Bu? Satu, program pokoknya adalah membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid. 2, membaca kitab. Itu program pokoknya. Jadi kaitannya dengan program pokok ini, bagaimana santri yang mau ikut komplek itu mampu membaca Quran dengan benar. Baca dulu. Bukan program tahfidz, bukan. Yang kedua, membaca kitab. Biasanya yang mengikuti kegiatan di pondok ini kalau boleh tahu jenjangnya itu dari apa Ibu? Misalkan dari SMP atau mungkin dari SD sudah boleh? Dari SMA atau aliyah. Jadi bukan pesantren yang bejil-bejil, bukan. Sudah mulai mulai anak SMA. Saya lanjut terus Ya. pertanyaannya, Bu. Sudah, dari ini sudah. Perkenalkan, nama saya Kesa. Saya ingin bertanya, kalau di pondok ini tuh
kegiatannya tuh fokus pada keagamaan aja atau ada fokus ke keterampilan sosial gitu Bu? Ataukah dua-duanya? Dua-duanya. Kalau keagamaan jelas kan ya, Iya. ngaji, juga sholat berjamaah, terus kemudian sholawatan. Tapi juga ada yang sifatnya keterampilan sosial. Bentuknya adalah membersihkan komplek jadwal. Itu untuk melatih, untuk membiasakan santri punya tanggung jawab sosial. Terus kalau santri-santri ini tuh apa sih nilai-nilai yang ditanamkan kepada mereka? Apa nilai agama aja atau ada nilai-nilai yang lain? Yang ditanamkan di pesantren ini satu jelas nilai agama. Bagaimana kita melakukan keagamaan atau keberagamaan kita itu dengan baik melalui cara peribadahan yang benar, baca Quran yang benar, sholat yang betul. Mereka ditanamkan bagaimana agar sholat yang benar, baca Quran yang benar melalui program pokok tadi, sholat yang benar melalui program pokoknya mengaji kitab fikih. Masih menggunakan literatur bahasa Indonesia ketika mereka mempelajari fikih atau ibadah praktis. Itu pakai literatur bahasa Indonesia agar mudah dipelajari kemudian segera dipraktekkan. Jadi yang dititik beratkan adalah satu keilmuan, dua praktek. Terus kalau kondisi santri sebelum masuk pondok tuh gimana sih Bu kondisi sosialnya? Kan apa santrinya itu tetap kondisinya baik atau sebelum masuk pondok tuh dia anak nakal terus dimasukin pondok biar berubah jadi lebih baik gitu. Pada dasarnya ketika dipondokkan, karena pondok itu adalah lembaga pendidikan ya, lembaga pendidikan tentunya dengan dipondokkan itu ada transformasi, ada perubahan pada diri anak karena melalui pendidikan. Kalau yang dulunya mungkin belum bisa baca Quran sehingga jadi bisa baca Quran kan menjadi lebih baik. Yang dulunya sholatnya mungkin belum benar, kemudian belajar di pondok jadi benar. Yang dulunya mungkin sholatnya masih bolong-bolong, nah sekarang sudah semakin tertib. Yang dulunya mungkin sholat subuh jam 6, jam 7, nah kalau di pesantren nggak bisa seperti itu karena jadi tentunya ada perubahan harusnya. Oh udah ya. Sekarang saya itu. Oh, iya. Kira-kira tuh Bu, kalau kayak para santri-santri itu ada punya rasa kayak kemauan untuk belajar mengikuti kegiatan-kegiatan pondok tuh, mereka tuh motivasinya tuh dari mana itu? Yang jelas motivasinya itu dari orang tuanya. Jadi kalau ada seseorang dia tinggal di pesantren, itu jelas motivasi paling tampak itu dari orang tuanya. Karena latar belakang mereka itu kan macam-macam. Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek M Al-Busyra ini adalah pesantren di mana santrinya itu sekolahnya di berbagai macam latar belakang pendidikan. Ada yang di SMA, SMK, MAN, SMSR, SMM, sekolah menengah musik. Kemudian ada yang kuliah dengan berbagai macam program studi yang diambil, UIN, UGM, UAD, Alma-Ata, ya yang agak dekat-dekat sini, UNY. Nah kaitannya dengan motivasi mereka, kenapa tinggal di pesantren itu motivasi yang sangat tampak itu motivasi orang tuanya. Nah, mereka ingin anaknya tetap tinggal di pesantren mengaji. Jadi
motivasi terbesarnya dari orang tua. Kalau dari anaknya ya motivasinya manut aja sama orang tua. Kemudian Bu, dalam proses kepesantrenan ini tuh Bu, yang menurut Ibu tuh tantangan paling besar ya Bu untuk mengubah perilaku yang tadinya mungkin yang tadi jarang sholat jadi sering sholat gitu, yang mengubah perilaku atau kebiasaan dulu mereka ke jadi kebiasaan dan perilaku yang lebih baik sekarang itu gimana Bu? Tantangan yang besarnya itu menurut Ibu? Ya saya menyadari sih, kita sebagai pengasuh menyadari bahwa anak-anak kita itu dari berbagai macam latar belakang pendidikan dan mereka itu berjejaring dengan dunia luar, dengan dunia nyata. Jadi pesantren ini tidak tutup gerbang, nggak boleh keluar, itu enggak. Ya, mereka kan nyampur dengan semua elemen masyarakat ya, ketika mereka keluar. Ya, tantangannya masalah kontrol aja sih. Asal mereka dikontrol, jam berapa harus masuk komplek, jam sekian. Terus kalau keluar harus izin. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita bisa kontrol yang kuat. Karena kalau nggak dikontrol susah ya kan kita nggak ada gerbangnya. Terus kemudian gimana Bu caranya pondok itu menanamkan nilai-nilai Islam, tapi itu tuh bukan sekedar dipahami, jadi bukan sekedar dikaji aja, tapi itu bisa berubah ke perilaku mereka sehari-hari. Bagaimana caranya? Satu, pakai ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu yang mendidik hal itu. Di Komplek M itu ada pola kajian yang kaitannya dengan Al-Quran, tidak hanya dibaca tapi juga tafsirnya. Nah, jadi ada kajian tafsir, salah satu malam di mana kegiatan itu dilaksanakan. Setelah maghrib itu ngaji kitab tafsir Al-Ibriz. Nah, tafsir Al-Ibriz ini adalah tafsir tulisannya sebagai Haji Bishri Mustafa. Tulisannya dengan tulisan Arab tapi bunyinya Jawa. Jadi bilughatil Jawiyah. Tulisannya Arab, tafsirnya tapi bunyinya Jawa. Salah satu kemudahan dengan adanya literatur itu adalah dengan bahasa Jawa, di mana bahasa Jawa ini dikuasai oleh mayoritas santri yang ada di Komplek M, karena mereka belajar dari Jawa, walaupun dari luar Jawa tapi aslinya orang tuanya, mbah-mbahnya itu orang Jawa. Jadi dengan mengaji Al-Quran dan tahu tafsirnya, ya mereka jadi tahu apa yang mesti dilakukan. Contohnya ketika belajar surat Al-Insan misalnya, di situ ada ayat yang menunjukkan bagaimana seseorang itu pernah mengalami dari suatu masa dia tidak pantas disebut sebagai manusia. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am malfura. Di Quran surat Al-Insan, di awal-awal surat itu berbicara tentang jati diri manusia, bahwa sesungguhnya manusia itu pernah melampaui suatu waktu dari suatu masa bahwa dia tidak pantas disebut sebagai manusia. Ya karena memang belum lahir. Tapi kan kita udah ngelakuin semua, ya kan? Nah, kemudian jadilah dengan melakukan pertemuan sel jantan sel betina, akhir jadi terbentuk individu baru, benar lahir besar. Nah,
Dengan mengkaji ayat-ayat itu, mereka menjadi sadar jati dirinya dan harus bagaimana. Bahwa dulu kita pernah tidak ada, kemudian ada, siapa yang menjadi perantara kita, orang tua kita, akhirnya menjadi gede seperti ini. Itu adalah jasa orang tua kita, guru-guru kita. Nah, jadi bagaimana cara menerapkan hal itu? Ya harus dengan harus dengan ilmu, harus dengan ngaji. Kemudian pertanyaan selanjutnya dilanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya BZ. Selanjutnya kan tadi kan sudah ditanya sama Mas Kaisa ya tentang perubahan santri di sini yang dari semula juga di sini terus ke sini. Nah, kan juga pasti ada masa transisi dari SMP ke SMA. Di sini kan SMA kan ya. Pasti ada masa transisi. Nah, kira-kira perubahan pola pikir mereka itu kelihatan banget nggak setelah mereka tuh udah tinggal di sini? Oh, ini memang transisi yang cukup sulit ya bagi seorang tatkala mereka dulu mungkin dianggap masih kecil, kemudian ternyata lama-lama udah besar dan memang sudah semakin besar. Ya yang saya rasakan itu mereka dengan lawan jenis itu tampaknya ada sesuatu yang mungkin kalau bisa dikatakan itu mereka ada di dua titik ya. Satu titik pesantren mengajarkan harus dengan lawan jenis itu harus hati-hati, tapi tatkala mereka masuk keluar sekolah di SMA campur. Nah, terus kadang-kadang ditanya gimana. Jadi tantangannya itu kalau sedang di luar mereka itu. Kalau udah mahasiswa udah biasa. Tapi kalau bagi pelajar itu rasanya mereka masih kadang-kadang rasa malu. Mau seperti biasa dengan teman mereka yang enggak santri itu tetap ada perasaan berbeda. Jadi tantangannya tatkala mereka di luar pesantren di mana laki-laki perempuan itu campur, itu yang tinggal di pesantren itu tidak ada perasaan malunya, dengan tidak seleluasa tatkala dengan berbeda dengan teman-teman mereka yang tidak tinggal di pesantren perasaannya, walaupun mungkin kelihatannya biasa tapi perasaan mereka. Nah, biasanya metode atau pendekatan apa yang bisa dipakai pondok untuk bantu proses perubahan itu? Karena ini di luar pondok ya, ya alami ya sih akhirnya. Kemudian mereka itu semakin lama kan semakin punya teman dia. Ya paling kita ngobrol kadang-kadang mereka itu kan ada temannya yang datang ke sini, cukup akrab dengan teman-temannya yang di luar, mau ada kegiatan misalnya pada hari Ahad itu mereka punya kegiatan apa, dan ternyata ketika mereka sudah seperti biasa layaknya teman-teman mereka di sekolahnya itu, mereka punya kegiatan sendiri. Misalnya kalau hari Ahad kesini kita mau jalan dengan teman-teman mereka di sekolah ke Gunung Kidul, atau mau renang bersama, atau mau ya seiring berjalannya waktu, seiring bertumbuhnya usia mereka akhirnya Paham. Iya. Berarti kegiatan-kegiatan di sini tuh lebih berperan besarnya tuh lebih ke Al-Qur'an ya Ibu. Iya. Udah. Baik, selanjutnya sebelumnya perkenalkan, nama saya Lukna. Jadi kan di sini Ibu sebagai pengasuh. Jadi sejauh selama ini Ibu menjadi pengasuh, sejauh mana mendukung peran antar santri? Jadi bagaimana peran ibu atau bapak gitu untuk mendampingi para santri? Kalau dilihat dari fisiknya aja bangunan ini, antara rumah pengasuh dengan tempat tinggal santri itu satu unit ya, bukan beda. Nah,
itu perannya itu sangat secara fisik itu sangat jelas. Misalnya mau keluar, di sini banyak pakai motor. Kalau mau keluar itu udah kelihatan kalau dia mau kuliah. Tapi kadang-kadang santri kan ada yang lupa. Misalnya helm baru dibawa, gitu ya. Kok nggak pakai helm misalnya. Terus, oh iya lupa. Terus atau kok nggak pakai jaket ya. Misalnya kan mereka melakukan perjalanan yang biasa kan pakai jaket atau pakai masker atau pakai sarung tangan, punya APD. Nah, jadi perannya untuk pendampingan santri ya cukup melekat wong kelihatan di depan mata. Terus apalagi peran-peran di jam-jam tertentu, waktunya sholat subuh, waktunya mengaji. Terus tambah lagi ada CCTV yang bisa dipantau dari HP, jadi kapanpun saya bisa lihat, nanti 1, nanti 2, maghrib udah mau jelang maghrib masih layar-layar. CCTV yang edisi terakhir itu kan sudah tidak analog lagi, jadi di mana saja kita bisa ngelihat, terus ada speakernya, tinggal heyo kayak ya. Ya berarti perannya sangat jelas. Tuh. Khususnya di jam-jam tertentu. Subuh, maghrib. Kalau jam sekian-sekian ya cuma ngelihat aja. Apalagi peran sampai harus bangun subuh. Bangunkan. Yang bangunin subuh-subuh itu peran untuk melaksanakan sholat subuh dan ngaji subuh itu sangat jelas. Kalau pengasuhnya nggak bangunin, mereka sholatnya nggak tahu jam berapa, macam-macam bisa tangine. Tapi karena ada pengasuhnya, bangun, disiram ya mereka jadi sholat subuh. Perannya mereka untuk sholat subuh itu perannya pengasuh. Lalu selanjutnya selain tadi untuk jadwal Piket. produk, selain itu ada nggak sih Bu kegiatan lain yang tujuan itu khusus untuk melekatkan antar santri di sini? Nah, ada biasanya itu namanya ada yang awal-awal namanya ospek, orientasi pengenalan pesantren. Ospek, jadi mereka diorientasikan. Kemudian di sini ada senior dan ada junior, santri lama, santri baru. Panitianya kan santri lama. Ini yang dulu kan santri baru. Oke, mereka kegiatan itu sangat jelas, itu mereka sangat terkenang sekali. Mereka mengenang sekali kegiatan itu karena di akhir kegiatan itu adalah ini kakak-kakak seniornya itu membuat rute perjalanan dari ujung sini ke ujung sini. Jadi di dekat pesantren ini dekat dengan kuburan yang sangat luas kuburannya, mulai dari Kerapiak Wetan sini sampai Janganan Glugo sana. Nah, itu di tengah kuburan ini ada jalur, ini ujung jalan Kerapiak, sininya udah masuk jalur Glugo. Ini mungkin ada sekitar 500 meter tadi ya, setengah kilo apa mungkin 700 meter lah. Ini harus jalan ini. Dan harus menemukan pita yang disebar di nisan-nisan. Nah, itu kegiatan yang paling dikenang itu. Malam-malam mesti kegiatannya malam, ditutupnya malam. Ini dilepas sendiri, di sini sudah ada yang nunggu. Ada panitianya yang kakak-kakaknya itu. Oh, itu ujian mental banget. Susur nisan. Jadi adalah kegiatan yang membuat mereka samping mereka itu dengan sendirinya kalau ada waktu kosong tertentu ya harus booking lapangan futsal lah. Bebas mereka udah pesantren yang nggak ada gerbang tutup kerekep. Jadi di samping juga mereka punya
khususnya kalau Idul Adha ya kan, ada daging, wah masak bareng. Ada beberapa momen karena memang tampaknya tidak mudah untuk mencari momen bersama ini dengan berbagai macam, dengan yang ada ini aktivis di sini, ini aktivis di sini, itu otomatis jarang, sulit banget ketemu. Tapi harus ada momen-momen tertentu yang bisa mengetemukan mereka. Bagaimana pondok itu menyeimbangkan antara pembinaan spiritual dengan pendekatan psikologis supaya nanya tuh kayak pendekatan psikologis itu bisa kayak pembinaan santri gitu Bu, biar nanti hasilnya lebih menyeluruh aja. Prakteknya tentunya dimulai dari kegiatan kita yang subuh itu. Salat subuh sifatnya kan sudah sangat jelas secara spiritual. Kemudian setelah subuh dilanjutkan untuk ngaji subuh. Kita sangat melihat bagaimana agar sampai ke sekolah atau ke kampus tidak terlambat. Jadi waktu subuh itu bukan hanya sekedar kita sholat, ngaji, dan yang sekolah-sekolah, tapi di titik itulah ada kegiatan. Kalau sholat subuhnya tertib, ngajinya tertib, ini sekolahnya jadi tertib karena nggak terlambat. Tapi kalau di saat subuhnya dia malas-malesan, nggak bisa bangun, itu nanti merembet ke semuanya. Ketika dia bisa bangun pada tepat waktunya, alias dia istirahat malamnya udah cukup. Kenapa istirahat malamnya cukup? Ya karena dia tidak harus lembur-lembur mengerjakan tugas. Kenapa istirahatnya bisa cukup? Ya karena dia tidak main malam-malam, tidak ngegame sampai malam. Akhirnya subuhnya dibangunin. Tapi kalau dia malamnya tidurnya malam, begadang, subuhnya bangunin sulit, sekolahnya terlambat, di sekolahan semrawut pikirannya sehari-harinya. Nah itu jadi spiritual ini memang landasan yang kokoh untuk secara psikologinya keluar. Itu dari waktu itu tadi, mulai dari bangun sampai tidur lagi, dari bangun lagi itu kalau bagus itu akan teratur dengan sendirinya dengan waktu-waktu spiritual. Baik, sebelumnya perkenalkan tuh nama saya Farel. Jadi selama pengalaman ibu menjadi pengasuh pondok, gimana sih proses seorang bisa benar-benar menghayati identitas sebagai muslim setelah masuk pesantren? Jadi kayak santrinya itu emang benar-benar mengakui kalau aku tuh memang muslim yang sejati gitu Bu. Itu proses ya. Prosesnya bagaimana ya Bu? Semakin dewasa semakin ya ada yang mungkin cepat, ada yang memang butuh proses. Itu tidak ansih pesantren itu. Tentunya kalau pesantren memang secara formal maupun secara konsep menuju ke situ, tapi faktanya karena berbagai macam latar pendidikan santri dan latar belakang pendidikan keluarganya, ini biasanya saya amati memang latar belakang pendidikan keluarga. Kalau bapak ibunya itu sudah sejak dini menanamkan konsep-konsep Islam yang jelas, itu ini cukup anak ini sudah cukup lekat dengan jati dirinya ini. Kalau bapak ibunya ya sebenarnya sudah bagus, karena bagaimanapun juga tatkala orang tua memilih anaknya untuk tinggal di pesantren, otomatis orang tua ini tuh punya latar belakang keagamaan yang cukup kuat.
Tapi kan memang kadernya berbeda-beda. Nah, karena berbeda kan saking pluralnya masyarakat ini. Ya, jadi ini memang proses ya. Tentunya tatkala mereka sudah sampai di usia aliyah, usia SMA itu kan mereka sudah mengalami terlebih dahulu di usia dininya, di prasekolahnya, kemudian masuk sekolah SD, SMP, SMA. Nah, ini perjalanan yang butuh proses. Nah, jadi sangat macam-macam. Ada yang sudah bagus ke sini, ada yang masih baru berproses, baru belajar membaca, ada yang sudah alim, jadi macam-macam tergantung sebelumnya anak-anak atau santri sini mengalami beberapa proses pendidikan, tapi tentunya adalah faktor orang tua. Baik, terima kasih. Lalu pertanyaan selanjutnya, Bu, biasanya apakah ada momen atau tahap tertentu yang menunjukkan para santri itu mulai ada perubahan batin dalam diri mereka? Momennya ya. Iya. Momennya mungkin banyak momen, tapi mungkin tumbuh hilang kali ya. Kalau tatkala lagi ngaji, misalnya salah satu ahli tafsir, oh iya, mereka mengalami. Lama-lama lupa lagi kalau udah main game, udah. Momennya ada, kalau momen kalau pas ngaji itu, diajak ngobrol lah nyambung. Atau ada momen-momen yang sedih, tragis, kejadian. Misalnya ada momen-momen peristiwa yang membuat kita memang secara kemanusiaan mesti akan tersentuh, ya ada momen-momen itu. Tapi karena anak-anak mereka nanti lupa lagi, harus diingatkan lagi. Tiap hari itu momen untuk mengingatnya harus tiap hari. Baik, lalu pertanyaan selanjutnya, Bu, cara pondok untuk menilai keberhasilan transformasi para santrinya itu bagaimana ya, Bu? Apakah cukup diobservasi, hanya dilihat, atau mungkin ada kayak kita tanya langsung ke santrinya, kamu setahun pondok ini apakah ada perubahan atau apa? Atau mungkin sebagai pengasuh hanya cukup melihat saja, Bu? Kalau observasi udah otomatis ya. Nah, kita melihat anak-anak kita itu ada yang prosesnya cukup cepat untuk sampai ke tingkat spiritual tertentu, ada yang harus proses agak lama. Observasi jelas, dua ngobrol jelas. Ngobrol misalnya, anak-anak, Bu, besok saya mau ini PPL ke Bali 5 hari. Oke. Nah, mereka sudah diajari caranya sholat ketika dalam perjalanan. Nah, besok jangan lupa sholat. Pulang lah. Kemarin sholat enggak lawong. Gurunya enggak ada yang ingatkan. Nah, jadi harus tanya langsung terkait dengan dulu nggak tahu caranya sholat di perjalanan, sekarang udah kasih tahu, dipraktekkan enggak, itu harus ditanya. Habis kemudian agak jauh lagi, tanya lagi, main sholatnya gimana? Oh muter malah akhirnya nggak sholat, cari, waduh, khususnya masalah sholat itu sering ditanya. Jawabnya ya macam-macam, ada yang nggak sholat itu. Tapi jujur ya, Bu. Ya jujur mereka. Lalu apakah ada kayak tesnya gitu, Bu? Mungkin evaluasi untuk menguji seberapa mampu santrinya. Oh, yang tes secara ini ya, tes secara artinya resmi, iya. mengadakan tes reguler, maksudnya per semester atau per hari semester. Nah ini yang belum dilakukan. Nanti diambil nilainya berapa, ini belum dilakukan. Seharusnya ada ya. Kapan-kapan diadakan. Terima kasih, Bu. Ya, lalu mau dilanjut saya cuma saya mau ngelepasin kamera dulu. Oh. Iya. Ya nih. Dan dosen saya percaya. Nah, jadi sebelumnya kenalin dulu, saya itu Zidan. Ya. Di sini mau nanya, kan di pondok itu kan dibimbing, terus diajarin ya tentang keagamaan gitu ya, dan selalu diarahkan secara langsung gitu ya. Nah, tapi gimana kalau siswa-siswanya itu udah lulus? Nah, apakah ada
masih ada pengarahan lagi, atau dari pondok itu ya memang sudah pasrah aja gitu? Kalau ada alumni ya. Iya, kalau sudah. Secara kelembagaan kita sudah enggak, secara tanggung jawab sudah tidak, langsung tidak. Cuman tanggung jawab secara moral tetap ada. Secara moralnya ya mungkin kita punya grup WA alumni. Terus kadang-kadang kita melakukan kunjungan. Ada keperluan ke satu daerah, kok kelihatannya ngelewati rumahnya, ya sekaligus hampir. Atau dari alumninya sendiri yang silaturahim ke sini, misalnya minta doa saatnya mau melahirkan, saatnya mau nyalek, saatnya mau kontestan pemilihan wali kota, wakil wali kota, mereka yang minta didoakan di sini setiap hari. Pokoknya minta beberapa waktu yang lalu ya kita santrinya, pengasuhnya berdoa bareng-bareng, doakan, dan alhamdulillah jadi caleg terpilih, nyalon wali kota, ini minta doanya, kita doakan. Jadi tampaknya kalau pesantren itu walaupun mereka sudah alumni itu baik kiainya maupun santrinya itu masih ada keterikatan. Satu karena memang keilmuannya itu sifatnya aplikatif ya, yang ilmu-ilmu yang terus tetap dipraktekkan di keseharian. Yang kedua ya memang hubungan guru murid ini kan memang pola hubungannya beda ketika kita di sekolah ya. Nah, ketika kita di sekolah kan ya sudah selesai sudah, tapi kalau di pesantren enggak ya, masih salah satu konsep silaturahim dan barokah itu melekat. Jadi walaupun sudah jadi alumni lama, nanti rasanya pengen terapi. Dan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu menurut pandangan pondok itu kegiatan pesantren ini tuh punya andil dakwah Islam yang seperti apa secara luas? Ya kalau secara struktural mungkin tidak ya, maksudnya masuk di berjejaring dengan MUI atau berjejaring dengan Dewan Dakwah atau berjejaring dengan lembaga-lembaga dakwah tertentu, itu belum. Cuman kadang-kadang secara temporer, tatkala bulan Ramadan itu di sini ada Korps Dakwah Mahasiswa Kodama, itu bekerjasama dengan pesantren itu mendata santri yang mau ngisi kultum di bulan Ramadan, ngisi imam sholat tarawih, itu berjaring di waktu-waktu tertentu. Tapi secara kelembagaan kita memang tidak melakukan kegiatan di luar karena sudah dipakai untuk kegiatan dakwah. Jadi kaitannya dengan apa tadi? Dakwah Islam itu temporer. Walaupun aktivisnya anak-anak ini di sini kan berjaring dengan rohis, ya setidaknya dakwah di sekolahan nanti. Kalau santri itu dijadikan kon maca Quran dhisik, kon jadi ketua rohis, itu santri di sini. Jadi masih lingkungan yang sangat terbatas karena juga usianya. Dan pertanyaan saya mungkin segitu aja. Ada moderator nggak? Iya. Dia mau ditanya lagi nggak? Udah selesai, Bob? Udah tanya semua? Sudah tanya semua.
Baik Ibu, sebelumnya terima kasih Iya. sudah bersedia menjawab ya Bu pertanyaan-pertanyaan dari kami. Mungkin jawaban-jawaban dari Ibu juga bisa kami jadikan pelajaran buat kami sendiri ya Bu ya. Kami pribadi kami masing-masing mengenai pandangan dari pondok pesantren. Ternyata bukan hanya dari agamanya saja tapi ke sosialnya juga gitu ya Bu. Sebelumnya kami terima kasih Bu. Oke, Guys, kita udah selesai wawancara. Sudah selesai Nah. minumnya. Oke. Ditunggu Semangat, bye-bye. video kami dan laporan dari Jangan kami. lupa, jangan Oke. lupa. Jangan lupa Like, subscribe. Dan komen. Bye bye.